Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf saya masih di luar kota, jadi saya mengadakan kuliah dengan sistem direkam ya. Nanti Anda bisa langsung menggunakan link ini untuk melihat perkuliahan dan materi yang saya berikan. Ya. Kita masuk di kuliah yang kedua, yaitu anatomi dan fisiologi pencernaan unggas. Jadi SAP ini diberikan dengan tujuan bahwa nanti sebelum kita masuk ke nutrisi pakan unggas, paling tidak kita tahu ya bagaimana anatomi dan fisiologi pencernaan unggas, sehingga kemudian kita ada pengantar bagaimana kondisi anatomi dan fisiologi pada saat pakannya diberikan dan kualitas pakan itu berpengaruh terhadap tingkat produksi atau pertumbuhan dari unggas ya, pedaging atau petelur nanti yang kita lakukan budidaya. Ya. Sistem penyerapan pada dasarnya apa? Jadi sistem penyerapan itu terdiri dari sebuah saluran yang panjang ya, dan kemudian ada tambahan alat-alat pencernaan atau alat-alat pencernaan tambahan. Di situ ada alat pencernaan tambahan berupa hati, kemudian pankreas dan empedu seperti itu ya. Kemudian fungsinya untuk apa alat pencernaan ini? Jadi pada dasarnya fungsinya adalah untuk pencernaan, kemudian penyerapan dan asimilasi ya, dari makanan yang kemudian masuk ke dalam tubuh seperti itu. Nah, ini sistem pencernaan secara umum dari awal sampai akhir, ya, dari mulai pakan masuk di mulut, ya, paruh, kemudian turun ke esofagus, tertahan di crop sementara, kemudian masuk di proventriculus, dan kemudian akan mengalami pencernaan pertama karena ada sekresi enzim awal di situ, ya, di proventriculus, ya. Kemudian masuk lagi ke giza, masuk sebelum ke duodenum, nanti ada pankreas ya, dan itu berisi semua enzim yang terkait dengan pencernaan, enzim terkait untuk pencernaan karbohidrat ya, kemudian protein dan lemak ya, proteolitik, kemudian ada lipolitik ya, kemudian yang terkait dengan disakaridase, monosakarida ya, dan sebagainya semua ada di pankreas. Jadi nanti semua akan dibantu oleh enzim yang berasal dari pankreas yang terletak di lengkung utama dari duodenum. Jadi pencernaan itu di usus ada duodenum, jejunum, dan ileum yang kita sebut dengan usus halus. Ya, kemudian nanti masuk ke kolon atau usus besar, kemudian dibatasi oleh adanya sekum. Ya, sekum untuk pencernaan sedikit fermentatif yang mirip dengan kumin. Lalu kemudian dikeluarkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana masing-masing fungsi dari sistem pencernaan mulai dari organ awal sampai akhir. Nah, dimulai dari mulut. Nah, mulut terdiri dari ada paru, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsinya adalah untuk mengambil makanan dan air untuk unggas. Pada ayam yang berkulit kuning, itu paruh biasa juga berwarna kuning karena ada deposit dari xanthofil dan pigmen karotinoid yang berasal dari makanan yang dikonsumsi. Bisa berasal dari jagung, ya di situ ada lutein, misalnya zeaxanthin, beta karotin itu yang berasal dari hijauan. Itu mengandung deposit xanthofil dan pigmen karotinoid itu yang nanti menguningkan paruh, kemudian seng, dan lain sebagainya. Kelenjar ludah itu kemudian disekresi juga di mulut yang digunakan untuk membasahi makanan. Sehingga kemudian perjalanan dari esofagus menuju crop itu akan lebih lancar dan dipermudah. Dan di mulut ini dihasilkan juga enzim amilase yang pertama yang kemudian merombak pati menjadi glukosa, deksin, dan maltosa. Itu yang terjadi di mulut. Kemudian masuk di organ esofagus. Ya. Esofagus fungsinya adalah untuk berpindah sementara saja makanan dari mulut ke proventriculus. Ya. Jadi itu yang disebut dengan lambung kelenjar di esofagus. Nah, dihasilkan di sini juga ada enzim amilase yang merombak hati ya menjadi glukosa, dekstrin, dan maltosa. Jadi mulut dan esofagus juga dihasilkan enzim amilase. Kemudian masuk di crop atau tembolok yang merupakan pembesaran esofagus. Ya, fungsinya sebenarnya untuk penampung atau penyimpan makanan sementara. Dulu dia crop besar-besar karena makanya tidak tentu. Jadi dia kalau berkeliling ya secara liar itu dapat makanan dia konsumsi. Kalau banyak dapat konsumsi dia telan semua kemudian disimpan di crop. Nanti kemudian diperlukan baru disekresi perlahan dan kemudian dicerna. Tapi sekarang crop juga menjadi lebih kecil karena ternak sudah dibudidaya dan 24 jam ada makanan. Karena itu dia tidak terlalu berambisi untuk
setiap saat makan gitu ya untuk membesarkan tulang bawah. Nah itu kemudian temboloknya sekarang tidak seperti yang dulu. Sekarang agak landai ya. Apalagi untuk itu malah tidak terlihat sekarang. Ya, karena lebih mengecil 24 jam, pakan tidak perlu dicari dan tersedia di kandang. Setelah crop kemudian masuk di proventriculus merupakan lambung kelenjar. Ya. Di sini makanan mengadakan cairan mengadakan kontak pertama kali dengan enzim-enzim pencernaan atau cairan pencernaan. Ya. Di proventriculus ini dihasilkan enzim berupa pepsin, renin, dan asam hidroklorik. Asam ini digunakan untuk melembutkan, kemudian enzim pepsin dan renin digunakan sebagai tahapan awal untuk pencernaan bahan makanan yang mengandung protein. Ya, dipecah dari eh, polipeptida menjadi peptida-peptida gitu ya. Tapi kemudian tidak semuanya menjadi peptida sederhana, masih tahap awal. Kemudian setelah itu masuk ke ventriculus, dari proventriculus masuk di ventriculus, kita bisa menyebutnya gizzard atau rempela atau lambung otot. Yang kita bisa mengenalnya biasa di makanan itu rempela gitu ya. Fungsinya apa di sini? Ini digunakan untuk menggiling makanan. Tidak ada enzim di sini, tapi yang bekerja adalah kontraksi otot. Kita biasa menyebutkan lapisan bertanduknya yang berwarna kuning tebal itu yang melapisi ventriculus atau rempela itu disebut dengan koilin. Dia bekerja dengan menggerakkan gerak peristatik supaya kemudian mendorong-dorong dan membuat otot itu bersentuhan dan menggiling makanan. Hasil akhir dari bahan makanan yang masuk di ventriculus nanti akan dipecah menjadi bahan setengah cair dan itu dipersiapkan untuk masuk di usus halus. Jadi syarat untuk makanan masuk ke usus halus itu adalah dalam bentuk pasta. Nah, pasta bahan setengah cair ini dihasilkan di ventriculus. Itu yang melembutkan adalah ventriculus. Ya, seperti ini pada saat ternak mengalami ventriculus yang kurang sehat, biasanya dia kemudian mengkonsumsi grit atau kerikil kecil-kecil digunakan untuk membantu melembutkan. Jadi biasanya secara alami nanti unggas tahu kapan dia harus mengkonsumsi grit atau uh, kerikil kecil-kecil itu atau batu kerikil ya atau pasir seperti itu. Kemudian masuk ke semua intestin atau atau usus halus, intestin, usus halus. Tahapannya ada 3 di situ yang disebut dengan usus halus, ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Jejunum dan ileum itu digunakan untuk penyerapan. Duodenum digunakan untuk proses metabolisme atau perombakan bahan makanan jadi yang lebih sederhana. Penyerapannya di 2/3 jejunum dan kemudian ileum. Nah, di bagian duodenum yang pertama itu ada nanti bagian yang berbentuk U dan kemudian diikat oleh diafragma transparan. Di situ nanti di dalamnya ada kelihatan putih-putih gitu seperti lemak dan berbentol-bentol gitu ya, seperti tidak retak. Itulah yang kita sebut dengan pankreas. Itu nanti menyumbang sebagian besar dari semua enzim yang diperlukan dari semua bahan makanan yang kita konsumsi yang nanti dicerna dalam bentuk bahan makanan yang awal kompleksnya karbohidrat, kemudian ada protein dan lemak. Karbohidrat ada enzim-enzim dari mulai amilase, disakaridase, kemudian semua polisakaridase dan sebagainya. Itu dalam bentuk karbohidrat. Kemudian ada dalam bentuk protein, nanti ada enzim proteinase. Banyak itu ragamnya, pepsin, renin, kemudian berbagai macam yang nanti digunakan untuk pencernaan protein dari awal sampai kemudian siap diserap. Kemudian termasuk lemak ya atau enzim lipolitik juga dihasilkan seperti itu. Dan fungsi di semua intestin digunakan untuk pencernaan ya, di bagian duodenum dan untuk penyerapan di bagian jejunum dan ileum. Ya, lengkung duodenum yang mengandung alat pencernaan tambahan yang disebut dengan pankreas. Jadi selain pankreas yang disebut dengan alat pencernaan tambahan itu nanti ditambahkan juga dengan hati dan empedu ya untuk pencernaan membantu pencernaan lemak seperti itu. Di pankreas mengandung enzim tripsin, kemudian proteolitik, amilolitik ya untuk karbohidrat dan lipolitik untuk lemak. Nah, itu ada 2 macam sel halus yang disebut dengan sel Lieberkühn menghasilkan sekresi cairan alkalin atau basa dan sel pilorik untuk sekresi lendir dan enzim proteolitik. Baru kemudian masuk di hati. Hati merupakan alat pencernaan tambahan yang bisa sebutkan. Fungsinya membantu pencernaan dengan menghasilkan sekredi empedu. Itu nanti untuk memisah untuk pencernaan lemak ya. Emulsinya nanti beda, ada yang butirannya besar, ada yang kecil. Nanti kemudian dipisahkan di situ ya. Kemudian dibantu dengan empedu yang dibuat di hati. Ya.
Nah, fungsi hati apa? Yang pertama, membentukkan eritrosit, kemudian membantu penyerapan amonia atau NPN ya. Kemudian setelah itu yang ketiga menetralisir racun. Jadi kalau terlalu banyak makan racun maka hati yang cepat rusak. Terlalu banyak makan lemak juga hati yang kemudian akan berlemak rusak juga. Kemudian keempat memelihara keseimbangan glikogen, lima membuat protrombin dan heparin ya. Kemudian menyimpan besi dan seng juga di hati. Dan yang terakhir membentuk substansi kekebalan yang kita sebut dengan sel-sel cover ini membantu di dalam mempertahankan kesehatan unggas dari penyakit. Jadi kalau fungsi hatinya bagus, ada sel yang berfungsi untuk kekebalan atau meningkatkan kesehatan yang berasal dari sel-sel cover. Tapi itu kemudian tidak tahu, substansinya tidak diketahui namanya apa, tapi itu memang dipahami sebagai bagian yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kalau hatinya bagus, ya heparnya bagus, maka ternak pasti sehat seperti itu. Kemudian dari hati kita masuk ke sekum atau saikum. Ini terletak antara usus halus dan usus besar. Di sini terjadi penyerapan serat ya untuk fermentasi serat ya walaupun tidak banyak dia berfungsi memberikan sumbangan energi 11-13% kalau untuk itik yang pernah diteliti seperti itu ya. Kemudian ada sintesis vitamin dan penyerapan NPN atau non protein nitrogen ya. Kemudian dia juga ada sintesis antibodi. Sama nih kalau sekumnya bagus, diduga juga berfungsi menjaga kekebalan tubuh. Saya pernah potong sekum untuk melihat apa namanya tingkat kesehatan tanpa sekum, ternyata ternak juga menurun kesehatannya. Jadi walaupun tidak terlihat berfungsi secara spesifik, tapi ternyata kalau sekum dibuat kesehatannya menurun. Kemudian usus besar ya atau kolon masuk di bagian air untuk penyerapan absorpsi air dari urin. Jadi kotoran atau feses yang disebut dengan ekskretan nanti kan ditarik lagi airnya secara sistematis sehingga kemudian keluarnya lebih padat. Itu usus besar. Kemudian dikeluarkan tempat untuk keluar baik asal saluran pencernaan, di situ bermuara ada juga bermuara ekskreta ya atau feses yang bercampur dengan urin disebut dengan ekskreta dan untuk muaranya telur atau organ reproduksi dan yang terkait dengan reproduksi. Nah, ini saluran pencernaan ayam kalau kemudian kita lihat bahwa panjangnya luar biasa ya. Panjangnya luar biasa. Jadi kalau kita gabung itu sangat panjang ya. Kalau seluruh salurannya itu dari panjangnya sekitar 85 cm untuk umur 20 hari sampai yang sudah dewasa 1,5 tahun itu hingga 2 meter ya 210 cm tepatnya 2,1 meter. Jadi panjang kalau dipanjangkan seperti itu ya. Dari muara misalnya paruh dan tembolok ya itu yang udah dewasa ya umur 1,5 tahun itu panjangnya 20 cm. Kemudian crop proventriculus 15 cm, duodenum 20 cm, jejunum ilium 120 cm, ya. Kemudian sekum 17,5 cm, dan kolon atau rektum dan kloaka itu 11 cm. Itu gambarnya saluran pencernaannya panjang ya sampai 2,1 meter. Nah, ini kemudian ada tahapan yang kita sebut dengan rate of passage. Jadi rate of passage ini sangat menentukan ya dan untuk kesehatan ternak ini untuk pencernaan ternak ini sangat diperhatikan. Jadi rate of passage adalah waktu laju ya, waktu aliran bahan makanan ya, ya atau aliran ransum dalam saluran pencernaan. Dia bisa lebih cepat, dia bisa lebih lambat tergantung dari kondisi serat kasar biasanya di dalam bahan pakan itu. Nah, ini bisa diuji dengan dua cara. Dengan penambahan zat warna nanti dilihat tuh waktu dimasukkan awal keluarnya kapan. Nanti bisa kita deteksi dengan keluar warna yang sama di ekskreta. Nah, itu biasa deteksi awalnya itu menunjukkan kecepatan dari metabolisme yang menunjukkan rate of passage atau waktu laju aliran ransum di dalam saluran. Gitu ya. Nah, nanti kemudian kita bisa bedakan saya untuk yang sedang mengeram itu yang brody hen itu biar lebih panjang. Tapi yang masih growing dan laying chicken yang masih pertumbuhan itu cepat 3 hari sudah terdetek. Yaitu penambahan warna. Yang kedua dengan chromic oxide. Sama ya. Caranya seperti itu untuk mengetahui kapan first detected yang kemudian terlihat dan semuanya kemudian hilang setelah berapa hari. Jadi dua cara ini bisa digunakan untuk menguji bahan makanan dengan serat tertentu. Nah, kemudian kita bicara yang berikutnya mengenai metabolisme zat makanan. Ya, metabolisme zat makanan itu nanti kita ingin tahu
metabolisme yang dilakukan untuk lemak, kemudian karbohidrat dan protein. Di lemak itu metabolisme lemak itu terjadi di mana saja di organ tubuh kita atau dimulainya di mana. Demikian pula di protein dan karbohidrat. Nah, sekarang kita mulai di lemak. Lemak itu mulai dilakukan itu pada saat lemak itu masuk ya di dalam pankreas. Jadi sudah mendekati usus masuk ke usus halus sebelumnya, kemudian lemak itu sudah mulai di metabolis. Pada saat dia melewati usus, dia melewati pankreas, pankreas kemudian merilis enzim yang diperlukan. Jadi lemak itu nanti akan dirubah oleh enzim lipase ya menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi lemak yang dari bahan makanan akan dirubah oleh enzim yang dikeluarkan oleh pankreas yaitu berupa enzim lipase ya, enzim lipolitik menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi ada dua macam ini, kemudian bagaimana mekanisme penyerapannya. Asam lemak yang dalam bentuk asam lemak, maksud saya lemak yang dalam bentuk asam lemak yang kemudian sudah di metabolis itu, asam lemak akan bergabung dengan empedu yang disekresi hati, yang kemudian disimpan di kantong empedu. Karena reaksinya bersifat alkalis atau basa, akan terjadi proses penyabunan. Nah, melalui proses ini, kemudian sistem limpatik bisa langsung menyimpan asam lemak ini di dalam jaringan. Kemudian dikirim ke jaringan yang padukan. Sedangkan yang dalam bentuk gliserol, dia langsung menuju hati yang melalui vena porta. Di hati mengalami metabolisme, mengalami pembentukan lecitin, ya, kemudian ini akan menyediakan proses atau suatu mekanisme di mana lemak diangkat dari hati ke jaringan atau dikirim dari hati ke jaringan yang memerlukan. Nah, bagaimana dengan protein? Protein itu mulai dilakukan metabolisme pada saat makanan melalui proventriculus, ya, atau kita sebut dengan lambung kelenjar ya. Di situ ada enzim pepsin ya yang disekresi, pepsin dan renin ya. Jadi protein itu akan kemudian dimetabolis menjadi peptida sederhana. Bisa dipotong dari polipeptida menjadi peptida gitu ya. Kemudian setelah itu yang kedua, setelah masuk ke duodenum, maka akan dibantu pankreas akan sekresi enzim tripsinogen. Ya. Tripsinogen dan chymotrypsin akan melanjutkan pencernaan berikutnya. Dari peptida yang sebelumnya sudah di proventriculus akan dirombak lagi menjadi peptida-peptida yang masih dalam bentuk polipeptida akan disederhanakan menjadi peptida-peptida yang rantai lebih pendek seperti itu. Tapi kemudian setelah masuk di mukosa usus akan disekresi lagi dengan enzim yang berasal dari mukosa, ya, mukosa usus, karboksipeptidase dan aminopeptidase. Ini yang kemudian merombak peptida menjadi nutrisi atau sari makanan dari protein yang berupa asam amino. Nah, bagaimana kemudian penyerapan asam amino? Asam amino yang sudah kemudian jadi akan diserap villi usus yang selanjutnya yang masuk ke peredaran darah dibawa ke seluruh jaringan atau bagian yang memerlukan. Sementara yang di hati kemudian digunakan untuk sintesis protein jaringan hati ya, supaya kemudian hatinya bisa selalu baik dan untuk membantu memperbaiki hati untuk jaringan-jaringan yang kemudian sudah rusak ya, atau pembentukan darah seperti itu. Bagaimana dengan karbohidrat? Karbohidrat itu sebenarnya enzim atau metabolisme mulai bekerja mulai dari awal saat makanan masuk di mulut sampai ke esofagus itu sudah disekresi enzim amilase yang merombak pati menjadi glukosa, dekstrin dan maltosa. Kemudian pada saat masuk ke jejunum dan ileum baru kemudian disekresi lagi enzim disakarida. Ya, kemudian merombaknya menjadi monosakarida dan kemudian diserap di dalam peredaran darah dan diubah menjadi energi. Ini yang kemudian disimpan dalam bentuk ATP misalnya seperti itu. Oke, ini yang terakhir terkait dengan penyerapan zat makanan. Bagaimana kemudian zat-zat makanan yang ada itu diserap. Nah, di sini dikenal ada dua macam cara atau metode penyerapan zat makanan. Yang pertama adalah transport aktif dan yang kedua adalah transport pasif. Dua metode ini yang dilakukan di dalam proses penyerapan sari makanan atau biasanya kalau di S2 kalau saya ngajar itu disebut dengan building block ya, sari makanan ya. Jadi karbohidrat itu kemudian dirubah menjadi glukosa.
protein dirubah menjadi sari makanannya dalam bentuk asam amino. Kemudian lemak menjadi sari makanannya dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Itu yang disebut dengan building block. Nah, building block ini kemudian bagaimana melakukan penyerapannya. Ya. Dalam bentuk transport aktif, maka penyerapan zat makanan yang dilakukan langsung melalui kapiler-kapiler darah. Jadi darah apa namanya maksud saya fili usus itu kemudian ada kapiler-kapilernya seperti bulu-bulu yang halus panjang-panjang, itu merupakan kapiler darah. Pada saat ada makanan dia akan melakukan proses penyerapan ya di sepanjang mukosa usus halus. Jadi waktu saya S3 dulu saya pernah melakukan pemotongan apa namanya bagian ini ya untuk hati dan untuk usus, kemudian kita lihat kapilernya ini. Jadi fili-filinya, fili-fili usus istilahnya itu bentuknya seperti itu. Seperti bulu-bulu rambut yang menempel di usus gitu. Dan dia bergerak gitu. Kalau kita menggunakan bahan pakan yang banyak serat, dia terpotong misalnya karena bahan makanan yang keras nanti membuat fili itu tidak bisa berkembang panjang. Tapi kalau bahan makanan kita sesuai dengan syarat kasar yang diharapkan atau yang dibutuhkan, misalnya kalau untuk broiler itu 4%, maka kemudian filinya panjang-panjang. Semakin panjang fili, semakin luas permukaan serapan karena luas permukaannya semakin banyak gitu ya. Nah, itu dilakukan dalam proses penyerapan aktif atau transport aktif oleh kapiler darah. Ya, dari mana? Dari fili-fili usus yang ada. Nah, ada yang kedua yang disebut dengan transport pasif. Yang di transport aktif ini banyak macam, tapi yang digunakan sepenuhnya adalah yang bentuk difusi. Ya, jadi transport aktif yang difusi ini yang dilakukan di dalam penyerapan di unggas, yaitu penyerapan zat makanan yang dilakukan melalui cara perpindahan molekul atau partikel zat telarut yang berasal dari larutan yang lebih pekat ya, tentunya dengan konsentrasi yang lebih banyak, lebih tinggi, lebih pekat ya, konsentrasinya lebih banyak, isinya lebih banyak di dalam molekul itu ya, biasanya darah yang mengalir, nanti kelarutannya lebih encer. Jadi dia yang dari konsentrasi padat mengalir ke yang lebih encer. Ya, tentunya encer ini adalah konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama transport aktif, yang kedua transport pasif. Jadi dua-duanya ini nanti berlaku di metabolisme dan penyerapan zat makanan untuk tanah unggas. Ya, jadi transport aktif melalui kapiler darah atau fili-fili usus dan kemudian melalui perbedaan konsentrasi. Dia berpindah dari yang molekul atau partikel zat terlarut atau konsentrasi yang tinggi ke yang lebih rendah. Itu yang kita sebut dengan difusi. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dicerna. Silakan nanti download materinya di Simari yang saya berikan ya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa dibaca kembali. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena saya ada di tugas luar di luar kota. Terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terakhir saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.